Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semua. Kali ini saya mau berbagi tips tentang belajar bahasa Arab yang efektif. Tapi sebelumnya, ada pesan yang mau saya sampaikan nih ya. Ini dia. Like, comment, dan subscribe. Nah, jadi teman-teman semua, dalam belajar bahasa Arab itu ada tips-tips yang harus dipahami agar belajar bahasa Arab menjadi efektif. Yang pertama ya, kita harus perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Bahasa Arab itu asalnya dari bahasa Al-Quran. Jadi, kalau mau mahir bahasa Arab, ya harus banyak membaca Al-Quran. Dan harus mahir. Ya, kalau nggak mahir nanti repot. Ya kan nggak mungkin tuh nanti kalau mau belajar bahasa Arab, harus belajar alif bata dulu. Karena nggak bisa baca Al-Quran, jadi payah itu nanti ya. Jadi sulit. Jadi, karena memang Al-Quran itu berasal menjadi asalnya bahasa Arab, jadi memang harus memperbanyak baca Al-Quran. Habis sholat waktu bisa itu, habis sholat waktu, atau kalau nggak bisa sholat 5 waktu, coba juga biasanya orang kalau baca Al-Quran itu habis sholat maghrib atau habis sholat isya. Nah di situ orang banyak beristirahat sehingga kita bisa tenang ya, membaca Al-Quran itu dengan santai ya, dengan hati khusyuk. Insya Allah itu nanti semua akan mempermudah kita dalam memahami bahasa Arab ya, karena bahasa Arab ini tidak hanya dipahami secara maknanya, cara membacanya juga harus dipahami teman-teman sekalian. Berbeda dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia vokalnya itu sudah ada huruf vokalnya, ada huruf konsonan. Tapi kalau di dalam bahasa Arab kita mau bilang a, i, u-nya itu ada harakatnya. Nah, harakatnya itulah yang harus kita biasakan memahaminya, yaitu dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Oke, ya. Kemudian yang kedua, sahabat semua, kalau kita mau mahir bahasa Arab, ya, di dalam belajar bahasa Arab itu harus kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bahasa Arab itu bahasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan syariatnya. Kemudian juga merupakan bahasa yang dipakai para nabi, ya. Jadi ketika ditanya kenapa kok diniatkan ibadah, ya nggak apa-apa diniatkan ibadah. Yang pertama alasannya, iya, semoga nanti dengan belajar bahasa Arab itu kita bisa memahami apa isi kandungan ayat-ayat Allah, ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah, ya, yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada di dalam hadis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kita harus berniat ibadah di dalam belajar bahasa Arab itu? Ya karena Nabi itu menyukai bahasa Arab. Nabi menyukai bahasa Arab. Kenapa Nabi menyukai bahasa Arab? Itu ada alasannya ya. Pasti ada alasannya. Apa itu alasannya? Nih dia. Karena Nabi itu orang Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Karena bahasa Arab itu bahasa penduduk surga. Kemudian, sahabat semua, alasan yang ketiga adalah cara yang ketiga agar kita bisa mengoptimalkan belajar bahasa Arab ialah kita harus mencintai bahasa Arab. Ya. Jadi, misalkan kalau ada uwa-uwa, misalkan dia mau mendapatkan seseorang yang dia cintai, pasti usahanya itu dipenuhi rasa semangat, usahanya itu dipenuhi rasa antusias, ya, yang rasa antusias dan semangatnya itu menghasilkan energi yang besar sehingga dia akan mudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, begitu juga kalau kita belajar bahasa Arab, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita cinta dengan bahasa Arab, kita mulai dengan menyukai bahasa Arab itu, pasti insya Allah nanti akan mudah untuk mempelajari bahasa Arab itu. Ya bayangkan aja misalkan uwa-uwa kalau dia mau mendapatkan sesuatu yang nggak dia sukai, ya jangankan dia dapat, mungkin berjuang pun dia nggak mau. Kenapa? Awalnya udah nggak suka. Tapi kalau misalkan dia suka dengan apa yang mau dia temui, walaupun nanti ada hambatan, insya Allah dia pasti akan tegar, ya pasti akan tetap kuat. Baik teman-teman semua, jadi itu saja tips untuk memahami bagaimana cara mengoptimalkan belajar
bahasa Arab agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.